Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik calon apoteker, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang merupakan rangkaian dari materi-materi PKPA kalian ya. Untuk hari ini saya kemudian diberikan amanah untuk memberikan materi seputar pengkajian dan pelayanan resep. Jadi mohon diperhatikan karena materi ini cukup penting, mengingat ya sebagian besar dari apoteker-apoteker yang telah lulus dan menyandang gelar apoteker ini pasti akan melakukan tahapan ini, entah itu ketika dia bekerja di apotek atau di rumah sakit ya. Tapi khusus untuk materi ini saya akan fokuskan bagaimana pengkajian dan pelayanan resep di rumah sakit. Selanjutnya, bicara tentang pengkajian dan pelayanan resep, pasti sangat tidak suatu yang tidak asing bagi kalian ya. Di S1 terutama yang anak UMI S1 juga sudah sering mendapatkan baik itu pada saat farmasetika dasar maupun di farmasetika lanjutan ya, tentang pengkajian dan pelayanan resep. Nah, tentunya ini tidak akan lepas dari aturan-aturan entah itu Permenkes atau undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, adapun peraturan-peraturan yang menjadi acuan dalam pengkajian dan pelayanan resep di rumah sakit itu sendiri adalah tetap mengacu pada Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, pada bagian pelayanan farmasi klinis, maka poin pertama di situ adalah pengkajian dan pelayanan resep. Kemudian beberapa di bawahnya seperti riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, sampai terakhir ini akan dibawakan oleh dosen pembimbing yang lain ya. Hari ini kita fokus membahas tentang pengkajian dan pelayanan resep yang merupakan salah satu aturan dalam Permenkes nomor 72 tahun 2016 pada bagian pelayanan farmasi klinik. Nah, adapun definisi dari pengkajian dan pelayanan resep itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan ya. Jadi merupakan rangkaian kegiatan dalam penyiapan obat atau dispensing ya. Pada dasarnya kalian sudah mendapatkan sebelumnya di blok 3 pada saat kalian ngeblok ya kemarin tentang dispensing obat atau penyiapan obat. Nah, pengkajian dan pelayanan resep ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan dalam penyiapan atau dispensing obat itu sendiri. Dimulai dari kita menerima ya, menerima apa di sini? Penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan resep ya. Kita menerima resep baik itu dalam bentuk resep perorangan yang dibawa langsung oleh pasien maupun resep yang dituliskan oleh dokter pada bagian rawat inap ya. Kemudian pengkajian resep, kita melakukan pengkajian pada resep yang kita terima. Setelah dikaji, kita melakukan pemeriksaan ketersediaan produk. Apakah produk atau obat yang diresepkan ada atau tidak di apotek kita. Kemudian setelah dicek ternyata misalnya ada dan semuanya ada ya, tersedia, maka kita masuk ke penyiapan ya, disiapkan, kemudian dilakukan penelaahan obat atau telaah obat. Ya, kembali dilakukan telaah kembali setelah disiapkan untuk mengecek kembali apakah obat yang diberikan ini sesuai atau tidak. Setelah itu penyerahan disertai pemberian informasi ya. Jadi penyerahan disertai pemberian informasi sesuai dengan apa yang kita dari kemarin kalian sudah pelajari, informasi-informasi apa saja yang penting untuk disampaikan ketika kita menyerahkan obat kepada pasien ya. Ya, selanjutnya medication error. Nah, medication error ini merupakan istilah yang artinya adalah kesalahan terapi ya. Kesalahan terapi ini sering terjadi baik itu di praktek umum maupun di rumah sakit. Nah,
Kesalahan yang terjadi bisa karena peresepan yang salah, dan itu terjadi karena kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para tenaga medis, mulai dari dokter, perawat, sampai ke apoteker. Nah, di sini katakan setiap langkah mulai pengumpulan data pasien seperti anamnesis, pemeriksaan jasmani, dan pemeriksaan penunjang lainnya itu sangat berperan penting ketika kita akan memilih, bukan kita ya, dokter akan melakukan pemilihan obat untuk pasiennya, ya. Setelah itu, kalau dalam setiap langkah ini akan ada kesalahan, ya, anamnesis, pemeriksaan, dan lain-lain ini, akhirnya apa yang terjadi, pemilihan obat ini bisa salah, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi akhirnya adalah resep yang dituliskan oleh dokter akan jadi salah juga, ya, jadi salah juga. Nah, resep yang salah ini akan menyebabkan kesalahan dalam pemilihan jenis obat yang akan dikonsumsi oleh pasien, ya, mulai dari jenis obat, dosis, cara pemakaian, ya, penulisan yang sulit dibaca. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa meningkatkan kesalahan, ya, terapi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa salah satu tahapan dalam medication error di sini, ya, adalah kesalahan dalam penulisan resep. Ya, kesalahan dalam penulisan resep. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang apoteker, di mana kita harus memberikan suatu perlindungan kepada pasien. Bagaimana caranya agar medication error ini bisa tidak berlanjut atau bisa kita temukan, ya. Nah, apa-apa sih penyebab medication error? Di sini menurut petunjuk teknis, ya, ada beberapa penyebab medication error, ya. Faktor penyebab medication error itu terdiri dari kurangnya pengetahuan tentang obat, kurangnya informasi tentang pasien, kesalahan dalam kehilangan arsip, kesalahan dan pada tulisan, ya, pengontrolan yang kurang, dan lain-lain, ya. Silahkan dibaca di sini berbagai macam masalah-masalah yang menjadi penyebab dari medication error, ya. Kesalahan dalam perhitungan dosis, kita tidak menemukan adanya ternyata interaksi, kekurangan, ya, banyak ya yang menjadi penyebab dari medication error. Nah, sehingga dalam Permenkes diatur bahwa salah satu tugas dan fungsi dari apoteker di rumah sakit, ya, utamanya adalah melakukan pengkajian resep sebelum kita melakukan pelayanan pada resep tersebut. Nah, pengkajian resep ini bertujuan untuk mencegah supaya kesalahan, kelalaian dalam medication error ini bisa diidentifikasi, ya, mencegah terjadinya kelalaian pencantuman informasi, ya, kelalaian dalam pencantuman informasi, penulisan resep yang buruk, dan penulisan resep yang tidak tepat ini bisa kita dapatkan dan bisa kita temukan. Dampak dari kesalahan tersebut itu bisa sangat beragam, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, mulai dari yang tidak memberikan resiko, tidak ada efeknya di pasien, itu masih syukur, ya, kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian, nah ini pasti ada hukumnya, ya, bagi semua tenaga medis yang berkontribusi dalam penyebab medication error tersebut, yang kita biasa sering sebut dengan malpraktek, ya. Nah, jadi bisa dikatakan di sini tugas apoteker betul-betul sebagai benteng terakhir, ya, bagi pasien, ya, benteng terakhir bagi pasien untuk mendapatkan pengobatan yang tepat, ya. Ya, seperti itu, karena kita yang terakhir yang memberikan obat tersebut. Jadi kita harus bisa menemukan dan mengidentifikasi medication error sebelum dilakukan pelayanan. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke tujuan. Apa sih tujuan dilakukan pengkajian dan pelayanan resep? Pertama, tujuan dari kegiatan pengkajian resep dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat sebelum obat itu disiapkan. Jadi kita mengidentifikasi seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian pelayanan resep tujuannya agar pasien mendapatkan obat dengan tepat dan bermutu, ya. Jadi kalau pengkajian resep tujuannya adalah kita menemukan, mengidentifikasi, dan kemudian akhirnya menyelesaikan masalah terkait obat sebelum obat itu disiapkan dan diserahkan kepada pasien, ya. Jadi bukan berarti ada resep
ujuk-ujuk kita langsung kerjakan, disiapkan, kemudian langsung serahkan kepada pasien. Bukan seperti itu ya. Tapi resep datang, kita kaji dulu, identifikasi ada tidak sih masalah dalam resep tersebut, ya, benar tidak sih dosisnya, benar tidak sih jenis obatnya, tepat tidak sih untuk pasien, dan lain-lain. Kalau kemudian ada masalah, maka kita sebagai apoteker tugasnya adalah menyelesaikan masalah tersebut, lalu kemudian menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien. Dan pelayanan resep itu sendiri bertujuan agar pasien mendapatkan obat yang tepat dan bermutu, ya. Obatnya tepat dan bermutu. Dalam hal ini tentunya kita menjelaskan tentang cara penyimpanan, stabilitas dari obat tersebut yang akan dia dapatkan, supaya mutunya tetap terjaga, jangan sampai di rumahnya ya rusak juga obatnya. Nah, ini tugas dari apoteker untuk menjelaskan dan merupakan suatu tujuan dari pelayanan resep. Kemudian, siapa sih pelaksananya? Nah, pelaksana dalam pengkajian dan pelayanan resep itu di sini saya dapatkan berdasarkan Permenkes adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, ya. Nah, kalau apoteker tentunya dengan segala wewenang dan tanggung jawabnya yang sudah ditetapkan dalam Permenkes, dia merupakan pengambil keputusan yang bertanggung jawab penuh terhadap segala keputusan dalam pelayanan resep tersebut. Sementara tenaga teknis kefarmasian itu sendiri adalah ya orang ya yang diberi kewenangan itu dia terbatas, ya. Hanya dalam aspek administrasi dan farmaseutik saja. Jadi dia bisa melayani secara administrasi, ya, bisa melayani secara administrasi dan kemudian melakukan peracikan jika memang harus diracik, ya, menyiapkan jika memang harus disiapkan. Tapi keputusan akhir apakah resep ini berhak dilayani atau tidak, ada tidak perubahan, jika ada masalah, apa solusinya, itu semua adalah di tangan apoteker. Jadi tenaga teknis kefarmasian hanya melaksanakan apa yang berupa aspek administratif dan farmaseutik saja dalam pengawasan apoteker. Jadi tidak boleh ada pelayanan resep kalau tidak ada apoteker di situ, ya. Kalau cuman tenaga teknis kefarmasian ini tidak boleh ada pelayanan resepnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus dipersiapkan dalam pelayanan dan pengkajian resep? Pertama adalah dokumen regulasi yang diperlukan seperti SPO pengkajian dan pelayanan resep, ya. Jadi standar prosedur operasional pengkajian dan pelayanan resep, dan biasanya SPO setiap pengkajian pelayanan resep ini sudah ditetapkan, ya, oleh rumah sakit itu sendiri, seperti apa standarnya. Ya, tentunya ini mengacu pada standar akreditasi rumah sakit, ya, SNARS, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Ya, kalau tidak sesuai, maka rumah sakit tersebut tidak akan bisa mendapatkan akreditasi, sehingga SPO yang akan dikeluarkan oleh setiap rumah sakit itu pasti sesuai dengan SNARS atau Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Yang kedua, apa yang dibutuhkan ada itu sarana dan fasilitas. Tadi ada SPO, apa-apa langkah pengkajian dan pelayanan resep. Kedua, sarana dan fasilitasnya. Yang pertama, apa sarana fasilitasnya? Tentunya adalah resep, ya. Ya iyalah, formulir resepnya. Formulir resep, kemudian lembar resep ini bisa dalam bentuk lembaran, ya, atau bisa dalam bentuk sistem informasi, ya. Jadi beberapa rumah sakit kemudian membuat sudah menerapkan sistem informasi secara peresepan secara elektronik, sehingga resep bisa dalam bentuk lembaran, bisa pula dalam bentuk secara elektronik, ya. Ya, selain formulir resep, yang kita butuhkan adalah daftar tilik atau checklist. Nah, ini penting harus ada di setiap apotik,
dan ini adalah standar dari standar nasional akreditasi rumah sakit ya. Harus memiliki daftar tilik atau daftar checklist pengkajian resep. Nah, ada kalanya daftar tilik ini dibuat terpisah dari resep, ada juga yang kemudian rumah sakit menyatukan antara daftar tilik dengan resepnya, dengan lembar resep. Jadi ketika kita menerima resep, di sampingnya itu tulisan obat-obatan dokter itu, resep dokter itu sudah ada checklistnya di sampingnya. Jadi kita tinggal checklist saja di sampingnya ini memenuhi atau tidak. Kemudian diambil keputusan apakah resep tersebut dilayani atau tidak ya. Jadi ada yang menyatukan, ada yang memisahkan. Nah, yang ketiga apa yang diperlukan? Timbangan. Ya tentunya ini yang berhubungan dengan pada saat pelayanan ya, sudah dalam bentuk pelayanannya, timbangan, kalkulator, alat tulis, sumber informasi obat ya. Bisa dari MIMS, ISO, DIH, ini biasanya sudah tersedia di rumah sakit atau di apotek ya. Kemudian komputer, kemudian jika memang membutuhkan peracikan, maka biasa kita butuh mortar dan stamper ya, dan lain-lain ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana pelaksanaan pengkajian resep? Yang pertama, kita menerima resep elektronik atau manual yang diserahkan ke bagian farmasi. Jadi ceritanya kan kita di apotek nih, kita terima resep nih. Resepnya, saya bilang tadi bahwa ada rumah sakit yang masih menerapkan peresepan manual yang berupa lembaran resep. Ada yang sudah menerapkan sistem informasi sehingga peresepan dilakukan secara elektronik ya. Ya, hampir sebagian besar ya kalau di Makassar rumah sakit ya, yang sudah tentunya rumah sakit besar ya di sini, tipe A atau B itu sudah menggunakan peresepan elektronik sehingga pasien tidak perlu lagi membawa lembar resep ke bagian farmasi atau ke apoteknya ya. Dia tinggal menyebutkan nama, dari poli mana, dan identitas lain yang dibutuhkan. Kemudian kita memasukkan identitas itu ke dalam komputer, kemudian sudah langsung muncul resep yang telah dituliskan oleh dokter yang bersangkutan yang memberikan resep kepada pasien tersebut ya. Nah, kita menerima resep baik itu dalam bentuk elektronik atau lembaran ya yang masih manual. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan ya dalam petunjuk teknis kefarmasian ya, jika sudah menggunakan sistem informasi ya atau dalam bentuk resep elektronik, biasanya kita itu ngeprint ya, kita cetak dulu resepnya ya. Ada kalau kemarin dari ceritanya teman-teman apoteker yang sudah di rumah sakit ya, karena kebetulan saya juga tidak bukan praktisi ya, tidak bekerja di rumah sakit, nggak kayak Kak Hendra dan Kak Maulana. Jadi cuman bisanya sharing-sharing, dengar-dengar cerita saja. Katanya ada yang resepnya itu dicetaknya begitu pasien datang, resep elektronik ya, kita masukkan identitas, langsung dicetak resepnya dalam bentuk lembaran, kemudian disimpan. Ada juga yang tidak dicetak, jadi nanti terakhir ya, mau pulang misalnya baru cetak semua resepnya ya, tergantung ya, tergantung yang mana yang lebih cepat dalam pelayanan. Nah, jadi dicetak atau di print, kemudian jika resep manual kita cek dulu apakah resep ini bisa dibaca dengan baik, jelas tidak tulisannya ya, tahu lah ya tulisan dokter seperti apa ya, tidak usah saya jelaskan lagi ya. Jadi kita lihat apakah bisa terbaca atau tidak. Nah, kalau tidak misalnya, maka segera hubungi dokter dari penulis resep tersebut untuk mengkonfirmasi kembali obat apa yang dimaksud dalam resep itu ya. Nah, yang selanjutnya kita harus masuk dalam pelaksanaan pengkajian resep. Di sini dijelaskan bahwa harus memenuhi 3 syarat utama ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan pada resep tersebut yang mana dia harus memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, syarat administrasi, syarat farmasetik, dan syarat klinis. Ini untuk seluruh pasien ya.
Jangan bilang bahwa pasien rawat jalan itu banyak sekali dan butuh waktu cepat untuk selesaikan sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengkajian resep. Tidak ya, tidak boleh. Jadi di sini dalam Permenkes dijelaskan bahwa pengkajian resep ini dilakukan baik itu untuk pasien rawat jalan maupun untuk rawat inap. Ya, untuk seluruh pasien. Ya, syarat administrasi harus dilihat, bagaimana kesesuaian farmasetiknya, bagaimana persyaratan klinisnya, apakah sesuai. Ini harus diperhatikan baik untuk pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Nah, kita tadi ya, ini yang keempat yang harus diperhatikan. Kita memeriksa kelengkapan administratifnya misalnya ya. Apa-apa sih yang masuk dalam kelengkapan administratif? Ya, yang pertama adalah identitas pasien. Ya, kemudian identitas pasien ini terdiri dari nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Ya, nama, nomor rekam medis atau tanggal lahir, ya. Dan tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Nah, ada catatan dalam petunjuk teknis dijelaskan bahwa berat badan ini harus diketahui, terutama apabila pasien itu berupa pasien pediatri atau geriatri ya, pasien yang di bawah yang masih kecil ya, untuk anak-anak ataupun yang sudah lanjut usia. Kemudian untuk pasien-pasien kemoterapi karena biasanya menggunakan dosis-dosis obat yang sangat memiliki jendela terapi yang sangat sempit. Ya, range terapinya itu sangat sempit sehingga butuh perhitungan dosis yang cermat untuk pasien kemoterapi, termasuk juga untuk pasien gangguan ginjal. Ini harus diperhatikan berat badannya. Kita hitung baik-baik dosisnya. Kemudian pasien epilepsi, gangguan hati, dan pasien bedah. Ya, jadi pasien-pasien ini harus diketahui berat badannya. Nah, sayangnya sering sekali kita temukan dokter menuliskan resep itu di mana berat badan itu kayak diabaikan, tidak ditulis ya di situ. Sehingga di sini penting untuk kita ketahui di resep bagaimana berat badan pasien, terutama pasien pediatri, geriatri, kemoterapi, gangguan ginjal, epilepsi, gangguan hati, dan pasien bedah. Karena membutuhkan perhitungan dosis yang cermat. Ya, salah sedikit ini bisa fatal akibatnya. Ya. Kemudian tinggi badan pasien harus diketahui untuk pasien pediatri dan kemoterapi karena kadang kita harus menggunakan perhitungan yang membutuhkan tinggi badan kayak perhitungan BSA ya. Kemarin waktu di blok 3 saya juga sempat menjelaskan ya bagaimana cara menghitung secara BSA ya. Ya. Masih ingat kan ya? Harus ingat. Nah, ini kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata tidak ada di resep berat badan dan tinggi badan pasien. Ya, kalau misalnya pasiennya ada di situ, bisa langsung kita suruh kita timbang ya, suruh menimbang dulu ya, atau kita tanyakan kepada keluarga pasien. Ya, selanjutnya adalah tadi adalah identitas dari pasiennya. Kemudian yang kedua adalah identitas penulis resep. Dalam hal ini tentunya adalah dokter dari penulis resep tersebut. Nah, di sini nama dokter penulis resep ini harus ada ya di resep. Jadi yang harus ada itu adalah nama dari dokternya. Kemudian nomor SIP dokter khususnya terutama untuk resep narkotik ya. Kalau bisa sih saya tambahkan di sini terutama khusus narkotik dan psikotropik ya. Karena psikotropik juga sering disalahgunakan. Tapi kalau biasanya sih semua KOP ya, terutama untuk rumah sakit, semua dokter pasti menulis sudah ada nomor SIP-nya ya, karena biasanya namanya itu tidak ditulis lagi tapi pakai stempel, dimana nama langsung di bawahnya nomor SIP-nya itu sudah ada pada stempel namanya itu ya. Tapi tetap harus dikonfirmasi kembali ada tidak ininya. Kalau misalnya ada yang tidak lengkap nomor SIP-nya, ini bisa jadi rekomendasi untuk dimasukkan nanti ketika akan dievaluasi ya. Ada dokter ini yang selalu tidak menuliskan nomor SIP supaya nanti akan disampaikan kepada dokternya pada saat evaluasi. Kemudian alamat ya,
alamat, kalau misalnya dia adalah di rumah sakit berarti alamat rumah sakitnya. Nah, ini biasanya sudah include pada kop rumah sakit ya. Kemudian parafnya, kemudian jadi paraf itu harus ada ya. Kemudian kewenangan klinis dokter serta hal-hal lain yang dianggap penting ya. Kemudian identitas resep. Nah, identitas resep di sini terdiri dari tanggal penulisan resep dan tanggal atau unit asal resep itu berada dari poli mana misalnya. Di sini ada sedikit tambahan yang harus kalian ingat, di mana apabila kita melakukan pengkajian administrasi ini, sekalian kalian tanyakan kepada pasien jaminan apa yang digunakan oleh pasien tersebut, apakah dia umum ataukah dia asuransi ya. Jika memang umum, maka kalian jangan lupa ketika sudah menghitung harga obatnya, sebelum menyiapkan obatnya, tanyakan kembali kepada pasien harganya segini, apakah mau ditebus semua, setengah, atau tidak ditebus malah ya. Jangan sampai kalian sudah menyiapkan ternyata pasien tidak mampu membayar ya. Jadi kalau misalnya dia Askes atau misalnya BPJS kan ya berarti sudah ditanggung kan. Nah, tapi kalau dia pasien umum berarti dia harus bayar di situ. Nah, jangan sampai ada pasien yang ternyata tidak siap dengan jumlah atau harga obat segitu. Nah, jadi sebelum kalian menyiapkan, kalian hitung dulu harganya, kemudian tanyakan kepada pasien jumlah yang harus dia bayarkan untuk melakukan persetujuan ya. Kalau setuju, kita layani, kita siapkan. Ya, selanjutnya yang harus dilakukan dalam pengkajian resep adalah pengkajian dari segi aspek farmasetik ya. Ya, yang di sini pertama yang harus dikaji adalah nama obatnya sudah tepat atau tidak, nama obat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari pasien itu sendiri. Yang kedua adalah bentuk sediaan dari bentuk sediaan obat yang diresepkan ya. Ya, tentunya kita melihat ketepatan dari bentuk sediaan yang dokter tuliskan, apakah memang ada ya bentuk sediaan untuk obat tersebut sesuai yang diresepkan atau ada kesalahan. Yang kedua, dalam hal bentuk sediaan ini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus melihat apakah bentuk sediaan obat yang dituliskan oleh dokter pada resep sesuai dengan kondisi pasien yang akan mengkonsumsinya. Misalnya pasien dalam kondisi tidak bisa menelan misalnya, nah bisa tidak diberikan untuk obat oral, atau untuk pasien pediatrik misalnya bisa tidak diberikan bentuk sediaan misalnya tablet kalau dokternya nulis tablet. Nah, ketika kita menemukan hal-hal tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi pasien, ini bisa kita melakukan kita mengkonfirmasi kembali ke dokter mengenai kondisi tersebut. Kemudian tentunya setiap mengkonfirmasi ke dokter, kita selalu memiliki saran atau rekomendasi yang tepat ketika kita melakukan memberikan koreksi kepada resep yang dituliskannya. Jadi sudah ada siap nih memang di kepala juga bentuk sediaan yang mau kita rekomendasikan. Oh dok, di apotek saya ada obat ini, mungkin bisa lebih bagus diberikan dalam bentuk sediaan obat tersebut ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan sediaan. Nah, kekuatan sediaan kita lihat apakah memang kekuatan yang dimaksud oleh si dokter ini sesuai dan ada di apotek kita ya, atau tidak ya. Kemudian kita juga melihat apakah kekuatan sediaan ini sesuai dengan usia pasien misalnya. Jangan sampai kekuatan sediaan yang harusnya untuk anak-anak dikasihnya yang forte misalnya. Jadi jangan sampai salah jangan sampai dokternya salah nulis seperti itu dalam hal kekuatan, karena ini terkait dengan dosis dari obat itu sendiri.
Nah, kemudian yang keempat tentunya adalah dosisnya. Kita lihat dari segi aspek farmaseutiknya adalah dosis obat ini apakah masih dalam indeks dosis terapi atau dosis lazim ataukah dia melebihi dosis maksimum yang diharapkan, yang artinya dia adalah overdosis atau bahkan mungkin di bawah dari dosis terapi sehingga dosis terapi tidak tercapai. Nah, ini harus dihitung kembali, terutama untuk yang saya sebutkan tadi di depannya, pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati dan ginjal, pasien-pasien kemoterapi, ya, penderita-penderita epilepsi dan lain-lain. Ini harus dihitung baik-baik dosisnya, ya, karena biasanya dosis obatnya ini sangat sempit jendela terapinya, ya, salah sedikit bisa overdosis. Nah, kemudian jumlah obat kita perhatikan, kita harus hitung lagi, kita lihat apakah jumlah obat yang dituliskan oleh dokter ini sudah tepat atau tidak. Jangan sampai ada dokter misalnya ya nulis obat antibiotik 3 kali sehari 1 tablet, tapi ngasihnya itu cuman 5 biji, misalnya cuma 5 tablet. Artinya pasien hanya mengkonsumsi satu hari lebih, ya. Sementara aturan dalam penggunaan antibiotik itu bisa sampai 3 sampai 4 hari ya. Ya, maksimal minimal ya 3 hari. Sehingga tentunya jumlah obat ini di sini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan perlu kita lakukan konfirmasi kepada dokternya. Kemudian melihat lagi dari aspek stabilitas, kita lihat stabilitasnya, apakah stabilitas obat ini sudah baik atau tidak. Dari mana kita lihat? Nah, terutama ya di sini adalah obat-obat yang memerlukan harus diracik lagi misalnya, atau obat-obat bentuk sediaan extemporaneous yang memang harus dilakukan kayak pembuatan kembali, kayak puyer, racikan kapsul dan lain-lain ya, yang termasuk dalam sediaan extemporaneous. Ini harus dilihat stabilitasnya, apakah obat tersebut bisa tidak diracik, dibuat dalam bentuk tersebut atau tidak ya. Dan banyak sekali kita temukan bahwa ternyata dokter kemudian tidak terlalu memperhatikan masalah stabilitas, ya mungkin ya memang tidak terlalu sampai situ ya pengetahuannya. Sering sekali kita menemukan ada beberapa obat yang diresepkan sama dokter dalam bentuk racikan serbuk misalnya, tapi sebenarnya obat ini misalnya higroskopis, misalnya fotolisis ya, terhadap cahaya dia tidak tahan, kemudian tidak tahan lembab. Nah, ini kemudian diresepkan, atau mungkin sudah dalam bentuk salut ya. Nah, tapi tetap diresepkan dalam bentuk racikan sehingga menyebabkan menyebabkan obat tersebut ketika diracik ini mengalami berbagai reaksi kimia. Mungkin ada beberapa ya yang kemudian instabilitas ini terjadi tidak langsung atau spontan pada saat diracik, tapi mungkin membutuhkan beberapa jam. Jadi ketika kita racik belum kelihatan ada perubahan, tapi ketika dia sudah sampai di tangan pasien, dibawa pulang, mulai terjadi reaksi-reaksi. Nah, ini yang berbahaya apabila masih mending ya, syukur-syukur kalau instabilitas ini dia hanya menyebabkan efek terapi tidak sampai. Tapi yang berbahaya itu tadi yang saya bilang berkali-kali, bahwa yang paling berbahaya kalau kemudian instabilitas yang terjadi ini menyebabkan berbagai reaksi-reaksi yang menghasilkan zat-zat degradasi ya bisa menyebabkan toksik kepada pasien. Sehingga sangat penting bagi kalian ya, bagi kita semua yang berkecimpung di dunia farmasi seperti ini, untuk banyak membaca tentang stabilitas dari obat-obatan, terutama yang paling sering diracik oleh dokter ya, demi keamanan pasien tentunya. Nah, kemudian aturan dan cara penggunaan. Nah, kita juga harus perhatikan bagaimana sih aturan-aturan penggunaan obat. Misalnya, apakah harus diminumnya berapa kali dalam sehari, harus dengan makanan atau tidak, harus pada pagi hari, malam, atau sebelum tidur. Nah, ini harus dilihat betul tidak, jangan sampai ada obat yang harus dikonsumsinya itu harusnya pagi ya,
tapi dokter nulisnya di situ sebelum tidur. Nah, ini bisa kita konfirmasi ke dokter, misalnya, dok, obat ini sebaiknya dikonsumsi pagi hari ya, bukan sebelum tidur karena lebih efektif misalnya. Ya, ini bisa kita lakukan rekomendasi seperti itu kepada dokter, tapi tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar ya, yang sopan, jangan menggurui ya. Kemudian cara penggunaannya seperti itu ya, dilihat apakah penggunaannya ini harus ditelan ataukah harus masukkan ke rektum. Kita harus lihat semua, kita kaji apakah yang ada pada resep itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Kemudian ada sedikit tambahan dari petunjuk standar pelayanan kefarmasian rumah sakit. Kalau yang tadi saya bacakan itu berdasarkan Permenkes ya nomor 72. Nah, petunjuk berdasarkan petunjuk standar pelayanan kefarmasian rumah sakit di sini ditambahkan, yaitu aspek farmaseutiknya adalah kompatibilitas. Nah, kalau kita bicara kompatibilitas, tentunya yang dimaksud adalah interaksi-interaksi yang terjadi secara farmaseutis ya. Ketika obat itu belum dikonsumsi, belum masuk ke dalam tubuh, kemudian ternyata harus dicampurkan. Nah, tentunya kompatibilitas ini harus kita perhatikan apabila ada obat-obat yang harus diracik atau dia kita rekonstitusi ulang kemudian ditambahkan dengan obat lain dan atau zat tambahan lain atau pelarut dan lain-lain. Kita lihat apakah dia kompatibilitasnya ini bisa tercampurkan atau tidak ya dengan obat tersebut yang akan ditambahkan atau dengan pelarut-pelarut yang akan ditambahkan ya, apakah ada kompatibilitas atau tidak, ini harus diperhatikan. Ya, tapi kalau untuk yang non racikan, kompatibilitas tentunya tidak terlalu diperhatikan karena memang dia tidak dicampurkan kan, dia masih dari pabrikannya, kemasan dari pabrik kita sudah berikan kepada pasien langsung, sehingga kompatibilitas bisa diabaikan untuk yang non racikan. Tapi untuk racikan ini harus diperhatikan. Selanjutnya persyaratan klinis. Nah, untuk persyaratan klinis meliputi ketepatan indikasi ya, ketepatan indikasi ya, kita melihat apakah indikasi yang dokter diagnosa ya pada pasien tersebut sesuai atau tidak. Ingat di sini jangan pernah kalian salah ya. Banyak sekali kemudian ada yang salah persepsi tentang pengkajian dalam melihat ketepatan indikasi ini, sehingga tanpa sadar apoteker itu mengambil ranahnya dokter ya, malah dia yang menetapkan diagnosa pasien. Nah, yang biasa kita sebut kalau istilahnya kita di apoteker itu apoteker rasa dokter ya, seolah-olah dia lebih tahu diagnosa dari pasien tersebut dibanding dokter itu sendiri. Ya, ini sudah salah ya, seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita melihat apakah indikasi yang dokter diagnosa apakah indikasi obat yang dokter tuliskan pada resep telah sesuai dengan diagnosa yang telah ditetapkan oleh dokter. Nah, kalau di rumah sakit kan ada rekam medik tuh ya. Di rumah sakit kita bisa melihat rekam medik dari pasien ya, kita tahu diagnosanya apa sehingga kita bisa mencocokkan dengan indikasi-indikasi obat yang diberikan ya. Apakah betul misalnya antibiotik ini cocok untuk infeksi saluran napas ya, jangan sampai ternyata yang antibiotik ini kerjanya untuk infeksi kulit ya, tapi dokter nulisnya di diagnosanya adalah misalnya gangguan saluran napas. Nah, ini maksudnya. Jadi bukan kita yang melihat, kayaknya nih pasien bukan seperti ini. Kayaknya kok bukannya kita bukan sakit ini deh, kayaknya kita itu sakit ini, dokter kayaknya salah deh. Wah, seperti itu berarti kalian yang mendiagnosa. Tapi yang kalian lakukan adalah melihat apa hasil diagnosa dari dokter, kemudian kita bandingkan dengan obat yang diresepkan, apakah sesuai atau tidak dengan diagnosa yang telah ditetapkan. Ya, seperti itu. Jadi kita melihat ketepatan indikasinya dengan cara seperti itu, tentunya dengan melihat, bisa dengan wawancara dengan pasien, bisa dengan melihat rekam medik ya. Kalau di kemarin di blok 2 ya kalau tidak salah, blok 1
dalam konseling itu atau wawancara pasien ada 3 prime question ya, 3 pertanyaan utama. Nah, salah satunya itu adalah apa yang dokter katakan tentang penyakit Anda. Nah, di situ kita bisa mendapatkan diagnosanya ini, obat yang diresepkan ini sesuai atau tidak. Kita bisa lihat. Nah, kemudian di persyaratan klinik juga ada lagi kembali dosis ya. Dosis masuk dalam persyaratan klinis, juga masuk dalam persyaratan farmaseutik. Kemudian ada waktu penggunaan obatnya, duplikasi pengobatan ya, apakah terjadi duplikasi atau tidak ya. Nah, duplikasi di sini maksudnya adalah dalam satu lembar resep obat ya, dalam satu lembar resep obat terdapat lebih dari satu obat yang memiliki indikasi yang sama ya, golongan obatnya juga sama dan mekanisme kerja dari obat tersebut juga sama. Nah, ini dia masuk dalam kategori duplikasi. Nah, kondisi duplikasi obat ini bisa meningkatkan, ini harus dihindari ya, tidak boleh terjadi. Jangan sampai ada pasien mendapatkan obat dengan indikasi atau tujuan terapinya itu sama, tapi dia diresepkan lebih dari satu obat. Contoh misalnya, ada pasien sakit gigi, dikasih asam mefenamat, dikasih juga natrium diklofenak, ya. Nah, sama-sama NSAID, sama-sama meredakan nyeri, ya, sama-sama untuk indikasi analgesik, ya. Golongan obatnya juga sama. Nah, ini berarti duplikasi ya. Padahal cukup asam mefenamat saja ada, atau salah satunya saja natrium diklofenak atau kalium diklofenak saja salah satunya. Nah, ini sudah bisa mengatasi indikasi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Duplikasi ini bisa menyebabkan, namanya obat ya, semua obat itu memiliki efek samping. Nah, semakin banyak yang pasien telan obat, semakin banyak pula efek samping akan timbul. Apatah lagi golongan NSAID misalnya ya dengan fungsi efek sampingnya adalah gangguan pencernaan atau nyeri pada lambung. Ini bisa babak belur lambungnya kalau dikasihnya sampai duplikasi pada NSAID ya. Minum ini juga asam mefenamat, ini bisa ya sakit giginya sembuh, sakit ulu hatinya kumat. Nah, tapi hati-hati dalam menetapkan apakah suatu obat ini duplikasi atau tidak. Ya, kita harus lihat lagi kembali apakah golongan dan mekanisme kerjanya sama atau tidak. Saya kasih contoh misalnya, ada obat ya, ada pasien datang bawa resep, yang satu dikasih obat metformin, yang satu dikasih glibenclamid. Nah, kita apoteker nih tahu ya, kita tahu bahwa glibenclamid dan metformin ini adalah sama-sama untuk penderita DM ya, DM tipe 2 ya, karena dia merupakan obat diabetik oral ya, sama-sama obat DM. Nah, jangan sampai kita berpikir duplikasi ini, sama-sama menurunkan gula darah, bisa berbahaya, efek sampingnya bisa semakin besar, bisa hipoglikemi. Nah, tidak, kita lihat dulu apakah golongannya sama ya, apakah golongan dari metformin ini dan glibenclamid ini sama. Nah, jawabannya adalah berbeda ya. Metformin adalah golongan biguanid, sementara glibenclamid adalah golongan sulfonylurea. Apakah mekanismenya juga sama? Ya, apakah mekanisme kerjanya sama? Jawabannya adalah ya, tidak ya. Kalau metformin dia bekerja dengan meningkatkan meningkatkan sensitivitas insulin pada perifer. Kalau glibenclamid atau sulfonylurea, golongan sulfonylurea ini dia bekerja untuk menstimulasi pengeluaran insulin dari sel beta pankreas, sehingga yang satu mengeluarkan insulin, yang satu meningkatkan ambilan insulin ke dalam perifer, sehingga kadar gula darah dapat terkontrol dengan baik. Nah, ini bukan masuk duplikasi, jadi kalian harus tahu dan harus bisa membedakan yang mana yang masuk kategori duplikasi, yang mana yang tidak, sehingga ketika kalian rekomendasikan ke dokter tidak diketawai. Nah, dok, ini duplikasi metformin sama biguanid sama-sama obat DM. Ketahuan itu dokter.
karena dia bukan duplikasi ya, karena berbeda mekanisme dan golongannya. Kemudian alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki ini harus dikaji kembali apakah pasien ini memiliki alergi terhadap obat tersebut, terutama apabila obat-obat yang dialergi itu adalah obat-obat antibiotik ya. Kita sering mendengar tentang sindrom Stevens-Johnson. Nah, sindrom Stevens-Johnson ini adalah sindrom yang disebabkan karena adanya alergi terhadap antibiotik. Itu bisa menyebabkan area-area tubuh itu mengalami kayak melepuh ya. Nah, kalau obat ini, kalau tingkat alerginya parah ya, tinggi sekali, nah ini bisa menyebabkan satu badannya itu melepuh dan biasanya berujung pada kematian. Jadi alergi itu tidak bisa diabaikan, tidak boleh dianggap remeh ya. Kemudian reaksi obat yang tidak dikehendaki ya, terutama untuk pasien-pasien yang merupakan pasien kronis yang selalu mendapatkan obat yang sama itu terus yang dia dapat. Nah, ini bisa kita di situ sekalian menanyakan ada tidak reaksi obat selama bapak atau ibu gunakan obat tersebut, ada reaksi yang tidak diinginkan atau tidak. Jika ada dan ini tidak terkonfirmasi ketika dia berobat ke dokter, nah ini bisa kita konfirmasi ke dokter, dok, kayaknya obat ini harus diganti deh, karena pasien mengeluhkan katanya selama menggunakan obat ini dia mengalami gangguan ya, yang anggaplah misalnya contoh ya, pasien hipertensi dikasih ACE inhibitor. Salah satu reaksi obat yang tidak dikehendaki dari ACE inhibitor adalah batuk kering misalnya. Nah, ternyata di saat konsul ke dokter, pasien ini lupa menyampaikan ke dokter hal tersebut, sehingga dokter kembali meresepkan golongan ACE inhibitor kepada pasien. Nah, begitu sampai kita melakukan pengkajian, salah satu yang kita tanyakan, karena kita tahu misalnya berdasarkan riwayat penggunaan obatnya, pasien ini sering menggunakan ACE inhibitor, kita tanya kembali ada tidak reaksi yang tidak dikehendaki selama penggunaan obat tersebut. Nah, pasien mengatakan saya tidak bisa tidur karena batuk terus. Batuk saya tuh sampai mengganggu sekali, ya. Nah, sehingga ini bisa kita konfirmasi ke dokter, dok, ada tidak rekomendasi, bisa tidak ini obatnya kita ganti ACE inhibitornya karena bisa dia menyebabkan pasien terganggu batuk kering yang cukup parah. Dan kemudian kita memberikan rekomendasi apakah diganti dengan golongan lain atau bagaimana ya, seperti itu. Kemudian kontraindikasi. Nah, kontraindikasi yang dimaksud di sini adalah kondisi pasien yang menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan pengobatan tersebut. Misalnya dikontraindikasikan pada wanita hamil, dikontraindikasikan pada menyusui, pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal. Nah, jadi ada kondisi-kondisi tertentu pada pasien yang obat ini tidak boleh dia konsumsi. Nah, ketika kemudian kita dapatkan, oh pasien ini ternyata ibu hamil, ya. Aduh, kenapa dikasih obat ini padahal kategori yang tidak boleh untuk ibu hamil ya, kita bisa merekomendasikan kembali ke dokter, dok, tidak bisa dikasih obat ini, seperti itu ya. Kemudian kita rekomendasikan setelah konsultasikan ke dokter, rekomendasikan ke dokternya boleh tidak diganti dengan obat ini dengan yang memiliki efek yang sama. Nah, selanjutnya yang harus juga diperhatikan ini adalah interaksi obat ya. Interaksi obat seperti yang kalian sudah sangat tahu ya, bahwa interaksi obat itu kalau di luar tubuh yang tadi kita sebut dengan interaksi farmasetik ya, ketika obat akan dicampurkan di luar tubuh. Nah, kalau di dalam tubuh kita kenalnya ada dua jenis interaksi. Ada interaksi obat farmakokinetik, dan ada yang farmakodinamik ya. Kalau kita bicara interaksi obat secara farmakokinetik, maka kita bicara tentang konsentrasi ya, konsentrasi obat apakah mengalami peningkatan atau penurunan disebabkan keberadaan obat lain. Jadi anggaplah ada obat A. Ketika dia masuk ke dalam ketika dia dikonsumsi sendiri ya, saat si obat A saja yang kita minum, obat ini bisa mencapai konsentrasi obat di dalam darah misalnya 50 mikro misalnya. Nah, kemudian ternyata dokter meresepkan
selain obat A ada obat B, sehingga setelah mengkonsumsi obat A kita juga konsumsi obat B. Nah, ternyata ketika obat A dan obat B dikonsumsi secara bersamaan dan dia bertemu di dalam tubuh, ya, di dalam darah, nah ternyata terjadi reaksi yang menyebabkan obat A bisa mencapai konsentrasinya itu lebih tinggi sampai 70 sampai 80, yang bisa menyebabkan pasien ini mengalami overdosis karena interaksi obatnya. Ini kita sebut dengan interaksi farmakokinetik. Nah, apa yang menyebabkan interaksi farmakokinetik ini? Nah, ini banyak sekali kemungkinannya. Bisa saja karena absorpsinya dia meningkat karena keberadaan obat A. Obat A bisa meningkatkan absorpsi dari obat B bisa meningkatkan absorpsi dari obat A, sehingga sangat banyak yang masuk ke dalam darah daripada kalau dia diberikan sendiri. Atau kalau dia masuk ke dalam darah, ternyata dia didistribusikan dengan lebih banyak ketika dia bertemu dengan obat B. Atau di metabolismenya ini ternyata dia ini obat B ini misalnya adalah obat yang bekerja secara antagonis, atau dia di metabolisme oleh enzim pemetabolisme yang sama, ya, sehingga tapi afinitas obat B ini lebih mudah termetabolisme dibanding obat A, sehingga obat A ini yang kurang di metabolisme, akibatnya memang masuk ke dalam darah lebih dalam bentuk bebas lebih besar, karena tadi si obat B ini yang harusnya dimetabolisme oleh enzim tersebut, obat A ini yang harusnya dimetabolisme oleh suatu enzim, iya, si enzim ini bekerja mengmetabolisme enzim B, jadi dia sibuk mengmetabolisme enzim B, akibatnya obat A tidak termetabolisme. Ketika tidak termetabolisme, dia akan banyak masuk ke dalam darah dalam bentuk bebas, sehingga kita akan menemukan di darah jumlahnya meningkat dari biasanya karena keberadaan obat B. Nah, ini berarti dia mengalami interaksi di fase metabolisme, atau eliminasinya juga bisa bertambah atau berkurang. Nah, makanya kalau kita bicara interaksi farmakokinetik, maka kadang kita akan pasti bicara tentang apakah interaksi itu berjalan terjadi di fase absorpsi, distribusi, metabolisme, atau eliminasi, ya, ATME. Nah, jadi hal itulah yang menyebabkan kadang konsentrasi obat dalam darah meningkat atau lebih rendah, ya, bisa juga lebih rendah. Nah, karena itu tadi, apakah diabsorpsinya meningkat atau menurun karena keberadaan obat lain, distribusinya, metabolismenya, dan eliminasinya juga begitu. Nah, yang kedua farmakokinetik, terus yang kedua adalah farmakodinamik. Kalau kita bicara interaksi farmakodinamik, kalau tadi kita bicara konsentrasi, kalau yang farmakodinamik maka kita berbicara tentang efeknya, ya, efeknya atau efek terapinya. Misalnya metformin ketika diberikan dia bisa menurunkan gula darah 30% misalnya kalau sendiri, tapi ketika diberikan bersama glibenclamid dia bisa menurunkan gula darah sampai 50%. Nah, berarti dia itu mengalami interaksi farmakodinamik, ya, karena efeknya dia mempengaruhi efek dari penurunan gula darahnya. Nah, seperti itu, ya. Kalau kinetik itu konsentrasi, kalau farmakodinamik itu adalah hasil atau efek dari obat tersebut, ya. Kalau sendiri dia misalnya tinggi, tapi ketika diberikan dengan obat B yang dia interaksi secara farmakokinetik, ternyata dia hanya menurunkan gula darah, malah jadi tidak bagus penurunan gula darahnya. Nah, ini berarti interaksi farmakodinamik, seperti itu, ya. Nah, kemudian apabila kita menemukan ada obat yang mengalami interaksi, baik itu farmakokinetik maupun farmakodinamik, anggaplah dia interaksi farmakokinetik, apa yang akan kita sampaikan kepada dokter, ya? Nah, paling sering apoteker ini biasanya ketika menemukan obat interaksi, ya, paling sering kalau kaliannya ditanya ganti obat, ya, padahal tidak mesti harus langsung ganti obat, ya, tidak mesti harus langsung ganti obat, ataukah langsung atur pemakaian atau frekuensi obat. Nah, mengatur pemakaian atau frekuensi obat ini hanya bisa kita lakukan apabila interaksi farmakokinetiknya itu terjadi di fase absorpsi. Artinya dia tidak ketemu di saluran cerna, ya. Dia ketemunya nanti di dalam darah. Nah, ini bisa kita atur penggunaannya. Tapi kalau ternyata interaksinya itu ternyata terjadinya di fase distribusi,
atau di fase metabolisme. Nah, ini pengaturannya ini tentu rekomendasinya bukan mengatur frekuensi minumnya, ya. Bisa dengan adjust dosis, atau kalau memang tidak ada jalan keluar, ya terpaksa harus mengganti obat dengan yang memiliki efek terapi lain. Jadi kita harus tahu dulu interaksinya ini, interaksi jenis apa dan terjadinya di fase apa. Ya, kalau mau dilihat-lihat sih memang tugas apoteker lumayan berat ya. Banyak, makanya kalian banyak sekali mempelajari banyak sekali hal yang harus kalian pelajari ya. Seperti itu. Nah, setelah kita melakukan tadi pengkajian aspek administrasi, farmaseutik, dan klinis, kita lakukan pengkajian dari aspek regulasi rumah sakit. Seperti mengkaji antibiotik dilakukan apakah sudah sesuai dengan kebijakan rumah sakit tentang restriksi antibiotik. Kemudian kita lakukan pencatatan, pengkajian dilakukan pada daftar tilik ya. Jadi ada daftar tilik tadi yang saya bilang, ada yang terpisah, ada yang digabung dengan resep. Nah, ini kita lakukan pencatatan di situ, kita checklist ada atau tidak ya. Nah, di sini berikan tanda centang di kolom ya jika hasil pengkajian sesuai, dan tidak jika pengkajian tidak sesuai pada masing-masing aspek yang perlu dikaji. Kemudian informasikan dan minta persetujuan tentang harga resep pada pasien yang non-jaminan ya, atau umum. Lalu buat laporan kesalahan penggunaan obat terhadap peresepan berdasarkan catatan pengkajian resep yang tidak sesuai. Yang laporan ini dibuat setiap bulan ya. Jadi kita membuat, kalau misalnya kita temukan kesalahan-kesalahan, tetap harus dilaporkan ya, walaupun sudah dikonsultasikan ya. Ini sebagai bahan evaluasi yang akan disampaikan langsung kepada dokter yang bersangkutan untuk bisa lebih mempertimbangkan sebelum menuliskan resep untuk mencegah itu tadi medication error. Masih untung kita bisa temukan bagaimana kalau misalnya terjadi lagi, ternyata apotekernya yang melayani kurang teliti ya, bukan kita misalnya, pengkajiannya tidak berjalan dengan baik, kesalahannya bisa tidak teridentifikasi dan pasien bisa yang dirugikan. Nah, laporan ini dibuatnya itu dia diakumulasi dalam setiap bulan kita laporkan. Nah, tadi adalah pengkajian ya. Nah, untuk pelayanan resep, ya, kita menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep yang sudah dilakukan pengkajian. Ya. Terdiri dari menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep. Jadi kita hitung kembali seperti ini ya. Kita hitung misalnya paracetamol ya butuh 3 tablet, cetirizine 3 tablet, dexa. Jadi kita hitung kembali berapa yang dibutuhkan. Ya, kalau mau membuat 10 bungkus ya. Kemudian ambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa, dan keadaan fisik obat. Lakukan double check kebenaran identitas obat yang diracik, terutama jika termasuk obat high alert ya. Jadi kalau obatnya high alert atau LASA, ini harus kita hati-hati ketika mengambil, jangan sampai salah ambil ya. Nah, kemudian dilakukan double check. Double check di sini tentunya dilakukannya itu kita periksa lebih dari 1 kali, kemudian kita serahkan kepada rekan kita ya, petugas lain untuk melakukan pengecekan kembali. Karena biasanya human error itu sering terjadi di apotek apabila terlalu padat nih, banyak sekali nih resep yang harus kita layani pada hari itu, maka sebaiknya dilakukan double check ya. Selain kita yang mengeceknya lebih dari 1 kali, teman kita juga, entah itu apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang ada di situ, kita minta coba cek kembali ini betul atau tidak caraku gitu ya. Kemudian kita melakukan peracikan obat, ada hal-hal yang diperlukan
seperti memberikan etiket disesuaikan dengan sistem penyiapan obat yang diterapkan. Ya, pada etiket obat dengan sistem resep individu, dia memuat informasi di sini ya, ada nama, nomor rekam medik, dan seterusnya. Bisa kalian baca. Kemudian pada etiket di kantong obat, misalnya pakai kantong ya, ada etiketnya. Nah, ini di kantongnya ini bisa kita taruhkan etiket berupa nama, nomor rekam medis, instruksi khusus, dan tanggal penyiapan obatnya. Nah, kemudian sebelum obat diserahkan kepada perawat untuk pasien rawat inap atau kepada pasien keluarga pasien atau untuk pasien rawat jalan, maka harus dilakukan telaah obat ya, yang meliputi pemeriksaan kembali obat, memastikan obat yang telah disiapkan itu sesuai dengan resep. Aspek yang diperiksa dalam telaah obat itu ada 5, yaitu tepat apakah obatnya sudah benar, apakah pasien yang akan menerima obat ini sudah tepat, apakah dosisnya sudah tepat, rute obatnya sudah tepat, dan waktu pemberiannya apakah sudah tepat atau tidak. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam telaah obat. Ya, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat rute, tepat waktu pemberian. Nah, pada penyerahan obat untuk pasien rawat jalan, maka harus disertai pemberian informasi obat yang meliputi ya, untuk pasien rawat jalan, informasi yang harus kita berikan kepada pasien rawat jalan adalah nama obat, obatnya apa namanya, kegunaannya apa, aturan pakai apa, efek terapi dan efek sampingnya apa, dan cara penyimpanan obatnya. Ya, ini harus disampaikan kepada pasien ketika akan melakukan penyerahan obat. Nah, selanjutnya jika regulasi rumah sakit membolehkan pengantaran obat ke rumah pasien, maka dilakukan oleh jasa pengantar. Nah, di sini tentunya harus perhatikan adalah kerahasiaan pasien itu harus tetap terjaga. Contohnya, kita menggunakan amplop yang tertutup, tertutupnya rapat ya, terlem. Kemudian obat dikemas secara tertutup. Nah, ini merupakan alur pelayanan obat. Jadi resep masuk, dilakukan telaah resep, kemudian kita input ke SIM RS jika menggunakan sistem informasi, lakukan penyiapan obat, kita lakukan telaah obat pada obat yang telah disiapkan, baru kita lakukan penyerahan. Nah, ini adalah contoh resep di rumah sakit yang biasanya ada ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Yang saya bilang adalah resep ya, di sini resepnya, tapi lembar checklistnya ada disatukan pada resep. Nah, ini sering sekali kalian temukan ya di rumah sakit, terutama rumah sakit yang sudah besar, lembar checklistnya itu menyatu dengan resepnya. Jadi ketika resep masuk, kita lakukan telaah itu, di sini yang kita checklist. Kalau benar ada, kita checklist. Kalau tidak ada, kita kosongkan. Nah, misalnya contohnya ini. Ini kita lihat di sini ya, kejelasan penulisan resepnya jelas atau tidak ya. Kalau kita lihat dari sini kan bisa dibaca ya, ambroxol, cetirizine, dan seterusnya. Obatnya sudah tepat, kita checklist. Apakah dosisnya tepat, checklist ya, seperti itu. Kemudian jika kita menemukan ada masalah dalam resep tersebut ya, resep ini misalnya, maka kita menuliskan di bagian sini ya, pada bagian konfirmasi perubahan. Jadi misalnya kita temukan ada yang overdosis nih, misalnya ambroxol 8,5 misalnya ya, ini ambroxol 8,5 mg jika diberikan untuk pasien ini dia malah overdosis, maka kita hubungi ke dokter. Dok, ini sudah dokternya setuju untuk menurunkan dosis yang sesuai dengan yang kita rekomendasikan, misalnya jadi 5 mg. Nah, di sini kita tulis masalahnya apa, ambroxol overdosis 8,5 mg. Nah, kemudian kita tulis di sini, di bagian sini menjadi berapa miligram. Jadi kita tulisnya menjadi ambroxol 5 mg. Seperti itu ya. Ditulis. Kemudian jangan lupa paraf dan atau tanda tangan ya.
Sini adalah paraf dari petugas, di sini adalah paraf dari pasien atau keluarga pasien atau perawat jika dia rawat inap ya. Maka di sini adalah tanda tangan perawat yang menerima, yang akan meneruskan kepada pasien. Nah, ini silakan dibaca kembali berdasarkan lembar checklist tadi. Yang harus kalian perhatikan adalah telaah resep, ada kejelasan tulisan resep, tepat obat, ya. Cara pemberian, tepat waktu, tepat frekuensi, tidak ada interaksi obat, tidak ada duplikasi, tidak ada kontraindikasi. Ini kita checklist kembali. Telaah obatnya juga seperti itu. Selain telaah resep, maka yang ini adalah telaah obat. Telaah obat adalah apakah tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat rute pemberian, tepat waktu pemberian. Ya, dalam telaah resep, ya, telaah resep misalnya kejelasan penulisan resep ini di sini ada penjelasan untuk setiap poin-poin tersebut. Silakan kalian baca nanti ya. Misalnya kejelasan penulisan resep, apa yang harus kalian pastikan di sini? Kita harus memastikan tulisan resep terbaca dengan jelas ya. Resepnya ini terbaca dengan jelas atau tidak. Disarankan untuk menggunakan electronic prescribing ya. Terutama kalau memang dia menggunakan informasi ya, sistem informasi, sebaiknya kita pakai yang elektronik saja ya, karena kalau diketik ya tidak ada orang jeliat ketikannya ya. Kalau tulisan banyak dokter yang jeliat tulisannya, tapi kalau dia mengetik pasti bagus nih tulisannya. Pastikan semua data yang ada pada resep dituliskan ya, jadi kita semua pastikan bahwa semua data yang ada pada resep, berat badannya, tinggi badan dan lain-lain. Kemudian untuk identitas pasien menggunakan stiker ya, kayak ini. Ini ada stikernya. Jika tulisan tidak terbaca, maka konfirmasi ke dokter penulis resep. Tanyakan atas nama pasien ini, nomor RM segini, tanggal segini, tanggal lahir segini, ada obat yang tidak bisa terbaca. Nah, di sini perlu perhatikan terjadinya potensi lasa, look alike, sound alike, atau norom, nama obat, rupa ucapan mirip. Jadi bentuknya kelihatannya mirip. Ini hati-hati ketika kita akan mengambil obat. Tepat obat, pastikan obat yang diresepkan sesuai dengan spesialisasi dokter ya. Jangan sampai dokter mata meresepkan misalnya obat sakit jantung ya. Ini harus diperhatikan. Pastikan jumlah obat sesuai dengan kebutuhan pasien dan restriksi formularium rumah sakit. Pastikan obat sesuai dengan diagnosa pasien. Lihat rekam medik pasien. Pastikan bentuk sediaan sesuai dengan pasien. Pastikan obat yang diresepkan sesuai dengan kondisi klinis atau diagnosa pasien. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian tepat dosis. Pastikan dosis sesuai dengan pasien. Untuk obat tertentu seperti sitotoksik, pastikan data berat badan itu ada, termasuk tinggi badannya juga harus ada ya, karena kita menggunakan perhitungan dosisnya itu menggunakan berat badan dan tinggi badan seperti yang sudah pernah saya jelaskannya. Untuk pasien anak, sesuaikan dengan berat badan atau usia. Untuk pasien dengan gangguan hati dan ginjal juga harus diperhatikan dosisnya. Ya, untuk mempermudah masukkan informasi obat di SIM RS atau gunakan alat bantu tools. Ya, jadi beberapa rumah sakit sudah menggunakan aplikasi ya, di mana dia tinggal masukkan saja data-data pasien dan bisa diketahui apakah dosisnya tepat atau tidak. Tepat cara pemberian, apakah rute pemberiannya, pastikan cara atau rute pemberian ada dalam signa pada resep ya. Pastikan instruksi lengkap seperti pemberian IV, infus atau syring pump misalnya. Ini harus jelas penulisannya, 20 mg per kilogram dalam 50 ml NaCl tiap 24 jam. Ini ya, cara penulisan yang paling lengkap seperti ini ya. Untuk obat prorenata, pastikan kapan dia harus minum. Misalnya prorenata demam misalnya, maka jelaskan kepada pasien, jangan cuma bilang jika perlu, tapi pastikan jika demam. Jadi tuliskan di etiketnya seperti itu. Tepat waktu pemberian, pastikan waktu pemberian ada dalam signa ya.
AC, PC misalnya ya, disarankan menggunakan aturan jam, misalnya pada etiket sebaiknya misalnya 3 kali sehari, kasih dalam kurung tiap 8 jam. Jika pemberian 1 kali sehari, pastikan waktu pemberiannya sesuai dengan obatnya ya. Apakah diminum misalnya di sini simvastatin diminum malam hari sebelum tidur. Tepat frekuensi pemberian. Pastikan frekuensi pemberian ada dalam Signa. Disarankan menggunakan aturan jam. Pastikan frekuensi penggunaan obat sesuai dengan aturan masing-masing. Telaah resep, tidak ada interaksi obat, ya. Pastikan tidak ada interaksi obat yang berbahaya, interaksi obat dengan obat dan obat dengan makanan. Kemudian kita menggunakan tools drug interaction checker untuk mempermudah. Jika terdapat interaksi obat berbahaya, maka kita harus mengomunikasikannya dengan penulis resep. Jika terdapat interaksi moderat atau sedang, komunikasikan ke apoteker klinis untuk melakukan monitoring ya. Jadi di rumah sakit itu ada namanya apoteker klinis ya. Kalau di kayak Kak Maulana sama Kak Hendra itu adalah apoteker klinis. Nah, ini biasanya ditempati untuk konsul kalau terdapat masalah-masalah terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang klinis ya, seperti ini tadi interaksi. Nah, kita tanyakan kalau interaksinya kayak gini, apa bagus rekomendasinya ke dokter. Terus terutama kalau interaksi itu monitoringnya, apa yang harus dimonitoring, karena biasanya tidak semua terjadi. Interaksi itu tidak semua walaupun di literatur ada tertulis bahwa obat A dan B ini interaksi. Misalnya di resep ini, Ambroxol dan cetirizine ternyata katanya interaksi. Tapi ternyata ada pasien yang menggunakan tidak interaksi, sehingga kadang kalau misalnya interaksinya itu moderat ya, jarang nampak kelihatan, maka biasanya yang kita lakukan hanya melakukan monitoring saja ya, tidak perlu melakukan adjust dosis, tidak perlu melakukan penggantian obat atau mengatur frekuensi pemberian ya. Kita monitoring saja apa yang harus dimonitoring, gula darah kah, tensi dan lain-lain. Nah, di sini katakan tidak semua obat yang berinteraksi harus diganti ya. Ini harus ditekankan ke kalian karena apoteker baru biasanya kalau sudah dengar obat ini dan ini interaksi, dia langsung langsung memutuskan bahwa ini harus diganti. Padahal tidak, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Bisa itu tadi adjust dosisnya kita turunkan atau dinaikkan tergantung kondisi interaksinya. Bisa kita atur frekuensinya tergantung fase apa dia berinteraksi, atau mungkin interaksinya itu ringan ya, minor atau hanya moderat yang jarang terjadi. Nah, ini bisa kita lakukan monitoring saja, tetap diberikan obatnya. Kemudian tidak ada duplikasi, pastikan tidak ada obat yang sama, mereknya beda, komposisinya sama. Nah, ini kategori duplikasi ya. Dokter berbeda meresepkan obat yang sama, jadi dia sudah pergi ke beberapa dokter, ternyata diresepkan dengan obat yang sama, diminumlah semua. Nah, ini terjadi duplikasi, bukan hanya dari satu lembar resep saja. Nah, dengan golongan yang sama, mekanismenya sama. Nah, ini interaksi. Jadi, jika terjadi, konfirmasi ke dokter penulis resep untuk pembatalan atau penggantian obat. Tidak ada kontraindikasi, pastikan obat tidak kontraindikasi untuk pasien. Pasien dengan potensi kontraindikasi misalnya bayi dan anak, ibu hamil atau menyusui, dan geriatri atau usia di atas 60 tahun. Jika terjadi, maka komunikasikan kepada dokter. Tertera dalam formularium rumah sakit. Pastikan obat yang diresepkan tercantum dalam formularium rumah sakit. Komunikasikan ke penulis resep untuk pergantian jika terdapat ketidaksesuaian. Tapi di sini perlu ditekankan sedikit bahwa jika memang sangat dibutuhkan obat tersebut dan tidak ada di formularium rumah sakit, maka kita bisa membuat laporan ya. Membuat laporan bahwa pasien ini memang butuh. Ya, kemudian nanti bisa direkomendasikan untuk dimasukkan ke formularium kalau memang penggunaannya sering ada pasien seperti itu. Untuk telah obat terdiri dari telah pasien,
setelah obat, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat rute pemberian, dan tepat waktu pemberian. Tepat pasien, pastikan nama pasien yang ada pada resep sesuai dengan nama pasien yang ada pada etiket. Konfirmasi kembali bahwa pasien yang mengambil obat adalah pasien yang dipanggil. Jadi jangan cuma menyebut nama saja, tapi konfirmasikan kembali misalnya tanggal lahirnya atau alamat tempat tinggal. Selain nama, jangan sampai pada saat itu ada orang yang memiliki nama yang mirip atau yang sama dan salah orang. Jadi kita konfirmasi ini yang tinggal dengan ini, tinggal di alamat ini atau tidak, ya, atau tanggal lahirnya atau tempat tanggal lahir. Kemudian jika obat diantarkan ke ruang perawatan, pastikan bahwa pasien benar dirawat pada ruang perawatan tersebut, ya. Pastikan pasien bertanda tangan pada saat penyerahan resep. Kemudian tepat obat, pastikan semua obat yang terdapat dalam resep ada, ya, kita cek jumlah dan kesesuaiannya. Ya, tidak boleh kurang atau lebih, ya. Pastikan pasien menerima obat sesuai dengan jumlah obat yang diresepkan. Kemudian tepat dosis, pastikan dosis pada resep sesuai dengan etiket. Waspadai penggantian kekuatan sediaan obat, misalnya asam mefenamat 250 mg diganti menjadi 500 mg. Nah, ini berarti kalau seperti ini kan kekuatannya berbeda, ya. Jadi kalau asam mefenamat 250 mg diganti menjadi 500 mg, artinya aturan penggunaannya juga harus diganti menjadi setengah tablet, ya. Bukan satu tablet, karena di overdosis kalau satu tablet. Tepat rute pemberian, pastikan rute pemberian pada resep sesuai dengan etiket. Gunakan warna etiket yang sesuai, putih untuk oral dan biru untuk parenteral. Tepat waktu pemberian, pastikan bahwa waktu pemberian sudah sesuai dengan yang ada pada resep. Kemudian penyerahan resep di sini setelah penyiapan obat dilakukan, maka akan kita lakukan penyerahan resep. Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali, penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat, kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep, memanggil nama dan nomor tunggu pasien, memeriksa ulang identitas dan alamat pasien, menyerahkan obat yang disertai dengan pemberian informasi obat. Kemudian memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal lain yang terkait dengan obat tersebut, antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, dan cara penyimpanannya. Penyerahan obat kepada pasien hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat, mungkin emosi kurang stabil. Jadi kalau di apotik kalian bekerja itu sebaiknya penuh senyuman, ya, yang selalu menjadi ikon di apotik itu adalah dulu. Kalau sekarang sih sudah ada perubahan karena pharmaceutical care sudah mulai diterapkan. Ya, dulu itu kita itu kalau masuk di apotik kayak malam lagi karena petugasnya itu biasanya enggak ramah, ya. Tapi sekarang sudah mulai berubah, ya, seperti itu. Jadi sudah mulai ramah petugas-petugas di apotek. Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya, membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan paraf oleh apoteker apabila diperlukan. Nah, mengenai salinan resep di sini, bukan hanya untuk resep-resep yang belum ditebus semua yang bisa kita buat salinan resep, tapi apabila memang pasien membutuhkan salinan resep, maka ini wajib, ya, karena ini merupakan hak dari pasien, maka wajib bagi apoteker itu membuat kendati obat tersebut sudah habis atau sudah dead semua, tetap kita harus bikinkan. Menyimpan resep pada tempat dan mendokumentasikan yang memudahkan untuk pelaporan. Jadi kalau resep sudah dilayani tidak dibuang, tapi didokumentasikan, disimpan untuk dibuat laporannya. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi pengkajian dan pelayanan resep itu dilakukan secara berkala, paling tidak 3 bulan. Tapi kalau yang saya dengar sih setiap bulan paling sering, paling banyak rumah sakit ini evaluasinya itu tidak 3 bulan, tapi setiap bulan malah, ya. Tapi paling minimal itu adalah 3 bulan. Ya, sebaiknya memang sih setiap bulan. Evaluasi
meliputi jumlah penyampaian konfirmasi, berapa kali kita mengkonfirmasi kesalahan dalam resep, kemudian berapa kali dan berapa rekomendasi yang kita berikan kepada penulis resep terkait kesalahan dalam penulisan resep, kesalahan dalam penyiapan obat, kepatuhan penulisan resep sesuai formularium nasional atau tidak, kepatuhan pelayanan sesuai dengan formularium nasional, dan kecepatan pelayanan resep. Ini semua harus dievaluasi untuk dilaporkan. Evaluasi ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam kajian sistem manajemen dan penggunaan obat tahunan. Nah, ini adalah referensi yang bisa kita gunakan dalam mempelajari pengkajian pelayanan resep. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.